Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala pada haknya Allah Ta'ala. Al-qudratu sifat qudrah artinya maha berkuasa Allah. Wahia yaitu sifatun sifat qadimatun yang terdahulu, qaimatun yang tetap, bizatihi ta'ala pada zatnya Allah Ta'ala. Yujidu biha, ia menciptakan makhluknya dengan sifat kudrohnya. Allah itu memiliki sifat kudroh, artinya Allah itu maha berkuasa. Berkuasa dalam hal apapun. Mau Allah itu mengadakan makhluk seperti kita mengadakan alam semesta ini, atau Allah meniadakan makhluknya, itu Allah yang maha berkuasa. Dan Allah itu mustahil memiliki sifat ajuz, lemah. Kalau misalkannya Allah tidak berkuasa, berarti Allah itu ajuz atau lemah. Ketika kita minum, ketika kita merasa kehausan dan kita minum, siapa yang telah menghilangkan rasa haus itu? Allah. Artinya Allah yang maha berkuasa. Allah yang maha berkuasa, Allah itu tidak memiliki sifat ajuz. Sehingga kita harus tanamkan ketika kita merasa ada dalam kesulitan, ketika kita merasa ada dalam posisi yang sangat-sangat lemah, kita makan makhluk ya. Makhluk itu sifatnya ajuz, pasti lemah. Kita butuh sandaran. Dalilnya ala zalika, pada itu sifat kudrah. Ala zalika, pada itu sifat kudrah. Annahu, sesungguhnya Allah, laukana, apabila ada Allah, ajizan, lemah, lam yujad syai'un min hadhil makhluqati, tentu tidak terwujud sesuatu dari alam semesta ini. Tadi sudah Ana sampaikan bahwa segala apapun juga itu atas kuasa Allah. Adanya alam semesta ini ada, tapi yang perlu kita tanamkan dalam hati kita, ketika kita kok aku berusaha, aku berikhtiar, tapi kenapa hasilnya memang tidak ada, memang hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Kadang seperti itu ya. Hanya ketika kita berikhtiar, kita berjuang, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dan kita berdoa, langsung tanamkan tawakal itu dari awal. Pasrahkan semuanya kepada Allah, bahwa segala apapun atas kuasa Allah. Semuanya qadarullah, qadarullah, qadarullah. Bersyukur ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan, dan bersabar ketika Allah tidak memberikan kita tidak sesuai dengan harapan kita. Cara mengikat suatu nikmat yang Allah berikan itu dengan menambah suatu ketaatan kita kepada Allah. Dan caranya ketika kita ingin nikmat itu kembali lagi kepada kita, ketika tidak sesuai dengan harapan kita, maka bersabar, itu kuncinya. Lalu kalau sabar kan memang masih ada rasa sakit, tapi kalau udah ikhlas itu tetap enjoy, bahagia. Bagaimana caranya kita untuk ikhlas? Diamalkan dulu aja doa. Siapa? Doanya Nabi Musa alaihi salam. Semuanya hafal? Hafal dong. Rabbi syrah li sadri kan? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah hatiku, lapangkanlah jiwaku, dan mudahkanlah segala urusanku. Nabi Musa alaihi salam itu berhadapan dengan Fir'aun yang kalau misalnya gak suka dengan seseorang itu, pasti dia akan membunuhnya. Makanya Nabi Musa alaihi salam hanya bermohon kepada Allah, ya Allah, lapangkan hatiku, lapangkan jiwaku, dan mudahkanlah segala urusanku. Diamalkan teteh-teteh. Tidak ada yang tidak bisa bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Mohon pertolongan sama Allah atas segala apapun yang kita harapkan, atas segala apapun yang kita inginkan, minta sama Allah. Allah yang maha berkuasa. Kita nggak punya apa-apa. Makanya jangan simpan harapan kita kepada makhluk, jangan simpan harapan kita kepada manusia. Jangan terus mengeluh ke makhluk, curhat ke makhluk. Tahu-taunya makhluk itu apa ke kita? Isi eta mah ya we, ngeluh wae. Gitu ya. Isi eta mah ya we. Kabekina teh ngeluh we eta mah syukuran. Pasti kayak gitu kalau ke makhluk makan. Tapi kalau kita minta pertolongan sama Allah, kan Allah yang maha berkuasa, pasti akan Allah beri. Wala tayasu min rauhillah, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Allah itu kasih sayang lebih besar dibandingkan dengan amarahnya Allah.
Maka kita harus tanamkan dalam jiwa kita bahwa Allah itu maha berkuasa, Allah itu pasti akan menolong kita dalam keadaan apapun. Makanya jangan pernah berputus daripada zikrullah. Kalau kita lagi sapu-sapu, zikrullah. Kita lagi beres-beres rumah, zikrullah. Kita lagi ngapain aja, zikrullah. Pernah Ana sampaikan kan amalannya apa waktu itu? Amalannya apa aja yang waktu Ana sampaikan? Teteh-teteh. Terus sholawat. Al-Ikhlas, sholawat. Berapa kali? 100 kali. Kapan dibacanya? Badai sholat aja dia. Minimal itu. Minimal kita baca satu hari itu istighfar 100 kali. Untuk apa? Untuk membersihkan hati kita dari berbagai penyakit hati. Kesombongan, riya, hasad, merasa paling baik, berbagai penyakit hati lah. Itu dibersihkannya dengan istighfar. Lalu dengan istighfar itu membersihkan dosa-dosa kita, tetapi dengan istighfar juga akan memudahkan segala hajat-hajat kita. Masya Allah. Itu harus perlu kita amalkan. Istighfar 100 kali. Yang keduanya sholawat. Sholawat itu dari berbagai sigoh, dari teteh-teteh hafalnya yang mana ya terserah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu melindungi diri kita daripada kelalaian. Lalu yang ketiganya adalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu dibaca juga 100 kali untuk melindungi kita dari kezaliman. Masya Allah teteh-teteh, atas kuasa Allah kita terus memperbanyak zikrullah. Kan pernah sampaikan pada minggu lalu kan, kenapa Allah memberikan kita takdir yang jelek? Karena Allah itu ingin menyadarkan kepada kita, gini loh rasanya ketika kamu berharap kepada makhluk. Gini loh rasanya ketika kamu terlalu mencintai dunia. Karena apa? Karena Allah itu cemburu ketika kita berharap kepada makhluk. Cemburu ketika kita terlalu mencintai dunia. Sehingga Allah ingin menyadarkan kita. Ketika kita terlalu banyak berharap kepada makhluk, Allah ingin menyadarkan kepada kita, gini loh rasanya ketika kamu terlalu mencintai dunia. Apa yang kamu rasakan? Kecewa atas kekuasaan Allah supaya kita ini tetap berharap kepada Allah dan mohon perlindungan kepada Allah. Memperbanyak zikrullah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ketika kita ingat kepada Allah dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, kita tetap zikrullah aja. Mau kita dalam keadaan sedih, mau kita dalam keadaan bahagia, Allah kita tetap zikrullah. Tetap istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi zikrullah itu Masya Allah, walau bukan hanya akan menjadikan kita selalu dekat dengan Allah, bukan hanya akan menjadikan kita semakin terikat dengan Allah, tapi apa bonusnya? Bonusnya Allah kasih juga dunianya. Karena Allah akan selalu ingat kepada kita. Apa sih kalau misalkannya Allah nggak cinta sama kita, apa sih yang nggak boleh buat kita gitu? Pasti akan Allah kasih. Dalam benak kita, kita berharap ingin ini, pasti Allah kasih. Itu maha karim Allah. Maha karim Allah, maha dermawan, luar biasa. Jadi semuanya pasrahin sama Allah ya teteh-teteh ya. Kita sama-sama berusaha nih ya. Berusaha bersama Al-Fakir juga harus sama-sama berusaha untuk memasrahkan semuanya kepada Allah, karena Allah yang maha berkuasa. Kita mah gak bisa ya. Hamba tidak berkuasa, kita mah hamba yang lemah, hamba yang tidak memiliki kuasa apapun. Hanya Allah yang maha berkuasa atas segala apapun, kita semua curahkan kepada Allah. Pasti akan Allah beri apapun yang kita mau. Dan sebuah motivasinya di dalam surat Ad-Duha ayat 1-3. Coba kita renungi dalam berbagai ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wad-duha, demi waktu duha, digambarkan sebagai suatu perasaan bahagia. Wad-duha, dengan pancaran cahayanya. Wal-laili idza saja, dan demi malam yang gelap gulita saja, itu gelap banget. Itu digambarkan sebagai suatu perasaan duka. Kita tuh nggak bisa apa-apa ya Allah, aku ini hamba yang lemah, aku nggak bisa apa-apa, aku dalam kesulitan ya Allah, aku nggak bisa apapun. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hai Muhammad, ini suatu motivasi kepada Rasulullah. Hai Muhammad, Tuhan Allah yang selalu memperhatikanmu, yang selalu mencintaimu, yang selalu menyayangimu, tidak akan meninggalkan kamu dalam keadaan suka maupun duka. Itu adalah hikmah untuk kita juga.
Kita dalam keadaan suka maupun duka, kita terus zikrullah. Allah gak akan pernah ninggalin kita dalam keadaan suka maupun duka. Itu atas kekuasaan Allah.